Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke. Ya, itu kalau misalnya ada tatap muka. Yang sebenarnya terjadi adalah kosong, nggak ada muridnya. Jadi sekarang PJJ kembali lagi. Bagus, keren PJJ. Saya termasuk guru yang bisa dibilang kontra dengan PJJ. Karena gimana ya? Saya akan mendengar alasan-alasan klise lagi, seperti nggak ada kuota pak, nggak ada paket, HP-nya dipakai mama. HP-nya dipakai mama. Terus juga, ya sebenarnya saya nggak masalah sama hal-hal seperti itu. Saya mengerti kok. Buat yang bener, buat yang benar-benar nggak ada kuota, buat yang benar-benar HP-nya dipakai orang tuanya. Cuman ya kan, ada aja oknum nih, pura-pura bilangnya nggak ada kuota, tapi mah bikin TikTok ya kan, scroll feed Instagram, nyari-nyari FYP TikTok. Oknum-oknum yang kayak gitu tuh yang ya semoga diberi inilah hidayah. Kalau udah ngebohongin guru tuh apa akibatnya nanti. Tapi untuk SMK Bina Usaha dan Mandiri, ya saya ucapkan selamat datang kembali PJJ buat anak-anaknya. Dan semoga kalian gak nipu-nipu saya. Benar-benar asli. Kalau emang gak ada kuota, ya saya doain benar-benar asli gak ada kuota. Kalau emang benar-benar HP-nya dipakai mama, saya benar-benar doain bener kejadian HP-nya dipakai mama. Jadi jangan ada tipu-tipu ya anak-anak. Sebenarnya kalau PJJ itu menurut saya ada hal yang hilang dari diri saya. Waduh, bahasanya berat. Saya merasa seperti kehilangan sesuatu. Apa itu? Kalau lagi ngajar nih, yang saya nantikan adalah ekspresi murid-murid saya yang kebingungan kalau dengar bahasa saya yang so pinter. Ekspresi ketakutan kalau lagi ditanya bingung mau jawab apa. Ekspresi antusias gitu. Kalau misalnya saya bilang, anak-anak hari ini ulangan dadakan ya. Nah, itu ekspresi antusiasnya banyak tuh yang kayak gitu. Mereka sangat senang sepertinya dikasih ulangan dadakan. Itu terakhir di kelas 11 perawat. Kelas 11 perawat 2 ya, saya kasih ulangan dadakan tuh ekspresinya sangat antusias. Antusias cenderung tidak terima ulangan dadakan. Dan bener ya, waktu itu saya bilang jadikan ini sebagai kenangan sebelum PJJ melanda. Bener PJJ, seenggaknya mereka udah punya kenangan tuh, kenangan ulangan dadakan. Kapan lagi kan ulangan dadakan sebelum PJJ melanda. Terus juga buat anak-anak BHM ya, saat video ini ditayangkan berarti ini hari Jumat. Buat anak-anak BHM nih, nanti yang nggak ada kuota atau HP-nya dipinjam mama, boleh tanya temennya yang nonton video ini. Tapi kalau sekelas semuanya nggak ada kuota dan HP-nya dipakai mama, ya sudahlah. Nanti saya japri lewat WA, di WA grup. Saya bilang tugasnya apa aja. Intinya saat ini saya akan memberikan tugas dan pembahasan untuk materi minggu lalu. Jadi ada beberapa kelas yang minggu lalu itu lagi diskusi atau tanya jawab seputar materi. Terus ada ulangan dadakan juga di 11 perawat 2. Intinya nanti saya akan bagikan tugas per kelas gitu ya. Oke, sekarang saya di kelas 10 perawat 1. Di minggu lalu itu tanya jawab seputar komunikasi. Jadi saya memberikan tugas, semua anak wajib memberikan pertanyaan, ya, pertanyaan yang menarik, yang sampai membuat saya pusing itu akan saya beri nilai tambah.
Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, ada juga yang belum bisa saya jawab. Mungkin mendekati tidak bisa saya jawab mungkin ya, sampai saya beri nilai tambah. Saya tambahin nilainya. Nah, jadi saya akan menjawab nih ya, ada 3 pertanyaan yang minggu lalu itu saya belum bisa menjawab, itu jadi PR buat saya. Yaitu ada dari Amel, terus Kalisa sama Naila. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu barusan sudah saya saya analisa. Saya analisa, saya teliti, saya cari tahu literasi digital. Bahasa bagusnya literasi digital, aslinya mah habis searching di Google terus dicatat. Ya, kita mulai dari pertanyaannya yang paling sulit dulu ya, pertanyaannya Amel nih. Jadi Amel itu pertanyaannya adalah teori menurut Sahyuti dari bahasa Latin ya, komunion gitu. Sebenarnya itu komunion itu kan komunitas ya, kalau secara ininya kita kan komunikasi. Saya nggak tahu ya apakah Amel ini apakah saya salah ngirim teori gitu ya sampai Amel menemukan ini. Jadi itu komunion itu maksudnya komunitas. Itu Amel itu saya akan coba menjawab ya pertanyaan dari Amel. Jadi menurut Amel itu bertanya, komunion itu bahasa Latin yang cam artinya together, bersama, neon gitu-gitu ya artinya berbagi. Terus Amel bertanya dari mana sejarah asal dari kata tersebut. Nah, ini menarik nih sebenarnya, menarik campur bikin bingung. Jadi kalau misalnya kita mencari tahu asal usul dari sebuah kata, itu masuknya ke ilmu filsafat gitu. Ini mungkin kalau misalnya ada yang nonton ilmunya lebih tinggi dari saya atau lebih paham dari saya soal filsafat gitu ya, mohon dikoreksi. Jadi ketika Amel bertanya sejarah kata ini dari mana Pak? Nah, kalau sejarah sebuah kata itu kalau ditelusuri jatuhnya itu sebuah filsafat, itu sebuah teori. Nah, kalau dicari asal usulnya, si pembuat makna atau si pembuat kata ini disebutnya dia filsuf. Jadi seorang pemikir gitu ya, seorang pemikir yang akhirnya membuat sebuah makna dari sebuah kata gitu. Lalu dia menuliskannya dalam jurnal, buku atau apapun itu ya. Jadi menjadi sebuah teori. Nah, teori tersebut akhirnya disepakati oleh orang-orang yang hidup setelahnya gitu. Oh, ini teorinya ini gitu, dipercaya gitu. Dan akhirnya menjadi teori yang turun menurun, terus menerus gitu. Jadi kalau Amel bertanya sejarah asal muasal kata komunion itu ya jatuhnya itu ke ilmu filsafat ya Amel ya. Dan mohon maaf Amel, saya sudah berusaha mencari tahu ya di internet. Saya cari tahu sejarah asal itu ya yang ditemukannya berarti itu masuknya ke ilmu filsafat. Jadi itu sebuah kata yang jadi seorang filsuf itu orangnya yang membuat sebuah makna, ilmunya tuh filsafat. Yang paling terkenal tuh ada Aristoteles, Plato gitu ya. Itu sebuah orang-orang filsuf itu yang orang-orang pemikir yang menemukan teori-teori asal muasal segala hal di dunia ini, macam-macam itu. Nah, dari situ turun temurun akhirnya muncul sebuah kata, akhirnya kata tersebut disepakati oleh orang-orang yang hidup setelahnya, ya ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan, semuanya disepakati bersama dan akhirnya dimodifikasi, ya dilakukan penelitian selanjutnya, ya akhirnya ya muncul sebuah macam-macam teori gitu. Gitu ya Amel ya, semoga kamu tidak kebingungan, malah kebingungan lagi nanti si Amel nih. Intinya Amel ya, intinya sebenarnya kalau ditanya sejarah sejarah sebuah kata ya masuknya itu kita ke ilmu filsafat gitu Mel ya. Lanjut sekarang ya pertanyaan kedua yaitu dari Naila. Itu pertanyaan yang bagus juga ya dari Naila itu. Yaitu pola komunikasi dalam organisasi. Itu Naila bertanya ada pola roda, pola beruntun, pola runut, terus ada pola lingkaran, ya pola rantai, pola bersambung.
Nah, saya sama sudah mencari-cari di internet dan menemukan empat pola komunikasi di dalam organisasi. Nah, kita mulai dari yang pertama itu pola roda. Ini sampai saya gambar ya bagannya. Jadi dia di dalam pola roda itu pemimpin itu adanya di tengah. Nah, ini saya tunjukkan gambarnya ya. Ini mohon maaf kalau tulisannya jelek. Jadi pola roda itu seperti ini ya, roda yang namanya berbentuk roda. Nah, itu si pemimpin itu ada di tengah. Nah, kenapa pemimpin ini ada di tengah? Jadi dalam teori ini si pola komunikasi yang pola roda, pemimpinnya itu di tengah. Jadi si pemimpin ini bisa memberikan instruksi kepada semua anggota secara langsung. Yaitu misalnya kamu ikut OSIS nih ya, kamu ikut OSIS dan kamu sebagai ketuanya nih. Kamu bisa ngasih instruksi ke wakil, ke bendahara, ke sekretaris gitu loh, secara langsung. Jadi nggak pakai birokrasi, kan ada yang pakai birokrasi itu maksudnya bertahap gitu. Dari ketua ngasih info ke wakil, nanti dari wakil ngasih info kemana lagi gitu ya. Nah itu masuknya pola komunikasi runut atau pola rantai gitu ya. Jadi dia ada tingkatannya. Jadi dari atas dan bertahap ke selanjutnya ke bawahnya, ntar ke bawahnya lagi gitu. Jadi nggak langsung dia ke anggota gitu ya. Jadi dia sistemnya birokrasi gitu. Begitu juga sebaliknya, dari bawah nggak bisa langsung ke pemimpin tertinggi, harus bertahap dulu. Jadi kayak kita ngurus surat gitu lah ya kan, kita kan nggak bisa langsung, kita harus dari RT dulu, habis dari RT ke RW, habis dari RW ke kelurahan, habis lurah ke camat, habis camat ke nanti kemana lagi gitu ya, jadi bertahap. Nah itu namanya pola rantai atau pola bersambung gitu, dalam organisasi itu kayak gitu, ada tingkatannya dia. Kalau yang roda kan dia di tengah, jadi dia bisa langsung berkomunikasi dengan semua anggota gitu ya. Nah selanjutnya adalah pola lingkaran. Nah di pola lingkaran ini jadi semuanya itu bisa saling berkomunikasi, ketua, anggota, wakil, bendahara semua bisa ikut nimbrung dalam satu forum, bisa dalam satu forum, bisa dalam satu rapat gitu ya. Nah kelemahannya kalau di pola lingkaran ini adalah pemimpinnya itu jadi tidak ada wibawanya gitu, jadi kayak selevel semua. Jadi kayak semuanya bisa saling ngobrol, saling nimbrung satu sama lain, karena ya itu sifatnya pola lingkaran. Jadi terkesan si pemimpinnya ini tidak memiliki wibawa gitu, tidak memiliki sebuah power atau kekuasaan. Jadi kayak nggak dihargai gitu lah, dalam tanda kutip ya, pola lingkaran tuh kayak gini. Itu yang saya tangkap teorinya. Lalu selanjutnya Kalisa nih, Kalisa juga bertanya 5 hukum komunikasi efektif. Nah 5 hukum komunikasi efektif itu ada respect, empati, audible, clarity, dan humble ya. Nah, kita mulai dari respect dulu. Respect itu berarti kan menghormati. Menghormati itu berarti ya kalau kita lagi ngobrol sama orang ya kita harus menghormati lawan bicara kita, ya. Nah, itu bisa dilihat dari usianya gitu. Kalau lebih tua ya berarti kita harus bagaimana ngobrolnya, harus pelan gitu kan. Lalu jabatannya, kalau misalnya dia jabatannya lebih tinggi dari kita ya berarti kita harus sopan, harus nurut gitu ya. Terus posisinya misalnya kita murid, dia guru, berarti ngobrolnya harus bagaimana gitu. Lalu yang kedua ada empati. Empati itu mengerti perasaan orang lain ya, atau kondisi orang lain. Jadi kalau ada lawan bicara kita lagi kondisinya berduka atau sedih, ya kita harus mengerti. Ngobrolnya jangan bawa tema yang komedi atau tema yang menyenangkan gitu. Kita harus ya memiliki empati, kita harus mengerti kondisi orang ini. Itu ya. Selanjutnya adalah audible. Audible itu artinya dapat diterima. Jadi pesan yang kita sampaikan harus dapat diterima. Audible. Entah itu dengan medianya yang benar, medianya yang bagus gitu. Misalnya kita pakai speaker ya, speakernya harus nyala bersih, suaranya jernih. Ya, kalau kita tidak pakai media ya berarti suara kita harus bagus, harus jelas gitu ya. Harus bisa diterima, intinya lawan bicara kita bisa menerima semua pesan-pesan dari kita. Lalu selanjutnya ada clarity. Nah clarity ini nyambung dari audible, yaitu kejelasan. Nah yang dimaksud kejelasan ini adalah pesan yang kita sampaikan itu tidak ambigu gitu, tidak misterius atau tidak bermakna ganda. Jadi kalau kita ngomong ya kita to the point gitu, kita jangan menyembunyikan sesuatu. Kata-kata yang kita sampaikan tuh benar-benar ya sesuai dengan adanya gitu ya. Itu namanya clarity atau kejelasan. Dan yang terakhir adalah humble.
itu rendah hati. Jadi saat kita berbicara, itu sikap kita harus rendah hati. Kita harus menatap lawan bicara kita harus nada suaranya diperhatikan, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah gitu ya. Begitu ya kali saya 5 hukum komunikasi efektif, ada respect, empati, audible, clarity, dan humble. Gitu ya. Jadi minggu lalu pertanyaan dari Amel, Naila, dan Kalisa sudah saya jawab. Semoga kalian tercerahkan gitu ya. Dan untuk anak-anak yang belum dapat giliran, ya inilah saatnya kalian tugasnya yaitu mengirimkan pertanyaan seputar komunikasi. Ya, apa yang kalian bingungkan, ya. Tapi ya sebisa mungkin yang sudah dipelajari gitu. Jadi apa yang kalian tidak mengerti, kalian boleh langsung tanyain. Sebisa mungkin japri lewat WA aja ya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Oke, semua tugas, materi sudah saya berikan di hari Jumat ini. Semoga semua yang sudah saya sampaikan ini bisa dimengerti. Dan ya inilah PJJ. Dan semoga kalian tidak betah dengan PJJ ya. Takutnya kalian nyaman PJJ, akhirnya ya kalian lebih santai aja gitu. Sukanya nyantai-nyantai aja, rebahan di rumah, dengerin apa ya? Dengerin guru tapi kayak nggak dengerin gitu kan. Kayak ngeliat, oh ada tugas nih, ya udahlah, ngumpulin ntar malam aja. Pakai alasan-alasan klise lagi ya. Semoga kalian tidak seperti itu. Saya tidak mau ya kemampuan kalian tuh jadi menurun ini. Kemampuan kalian tuh udah mulai naik lagi, ntar ada PJJ takutnya nurun lagi gitu kan. Kemarin saya masuk kelas udah mulai aktif tuh kalian, sama teman bisa bercanda ya. Awal-awal masuk tuh saya lihat pasti kaku satu sama lain, masih kayak nggak saling kenal ya, siapa nih orang ya. Itu saya takutnya nanti PJJ begitu lagi, kumat lagi. Akhirnya kalian sosialisasi lagi, kemampuan sosial kalian tuh menurun gitu. Takutnya ya kasihkan di rumah gitu kan. Ketemu temen yang ada di sekolah malah kayak ketemu orang asing. Itu jangan sampai terjadi kayak gitu ya. Selamat menikmati PJJ. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa di like video ini, di subscribe untuk yang belum, dan saya minta komentar yang positif dan juga komentar yang membangun. Jangan sampai ada komentar yang ujaran kebencian ya, nanti bisa masuk UU ITE. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.